Pada kesempatan kali ini, saya akan memutarkan sebuah video yang luar biasa, betul-betul sangat-sangat mengejutkan sekali. Rizik Syihab, Bahar Smith, ketahuan Anda ya oleh Kiai Imad. Anda dibongkar habis-habisan di sini ya. Di dalam video yang satu ini, saya rasa ya bagus sekali jika Rizik Syihab ikut menyimak video yang satu ini, saudaraku. Dan untuk mukibin yang ikut menyimak video ini, silakan ya dibagikan terhadap Bahar Smith ya, juga Rizik Syihab. Ini luar biasa sekali, luar biasa sekali. Ataupun dibagikan terhadap klan Balwi yang lainnya. Beliau belak-belakan ya, Kiai Imad belak-belakan di sini ya. Beliau sampaikan dengan cukup tegas di hadapan banyak jamaahnya. Saya rasa ini luar biasa mencerdaskan. Ini penting untuk kita dengarkan hingga akhir. Monggo video ini tidak di skip-skip. Biar tidak panjang lebar seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, mari kita intro terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, wat-tariqu ilayhi wadihun lil qasidin, wat-dalilu alayhi laihun lin nafirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al biha hadha al-ma'hada hidayatan tullab ma'hadan mubarakan بالعلوم النافعة والتلامذة الكثيرة إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أصحاب الفضائل حضرات المكرمين، para alim, para ulama, wabil khusus sahibil bait, sahibil barakah, Romo Kiai Haji Hariri, pengasuh pondok pesantren Hidayatul Tulab Sendang Agung, Lampung Tengah, Bapak Camat Kecamatan sudah ada di sini, Bapak Camat yang telah memberikan sambutan. Ini Bapak Camatnya Kiai, pakai sarung, pakai peci, alhamdulillah. Ketua Pengurus Provinsi Perjuangan Wali Songo Indonesia, Al-Mukarram Al-Alim Kiai Haji Suparman Abdul Karim, didampingi oleh Kiai Haji Mustafa Al-Faruq, Kiai Haris Mahfadhi, Ketua PWI Lampung Tengah bagian Timur, para Dewan Asatidah Pondok Pesantren Hidayatul Tulab yang tidak kebagian tempat di bawah tenda. Ini kalau tidak hujan luar biasa yang hadir, tapi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuatan dari manfaatnya ilmu pondok pesantren Hidayatul Tulab, walaupun hujan dari sore sampai malam hari ini tidak berubah yang hadir. Ini adalah sungguh luar biasa. Para bapak, para ibu, para hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kita telah menyaksikan bersama bagaimana santri-santri dari Hidayatul Tulab yang pada hari ini haflah akhir sanah tasyakur ala jami'id durus yang telah dipelajari selama 1 tahun ini sampai menjelang Ramadan,
Semoga ilmu yang telah dipelajari manfaat dunia akhirat, para santrinya menjadi kiai, menjadi ibu nyai, menjadi camat, menjadi bupati, menjadi gubernur Lampung, jadi menteri, jadi presiden. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pesantrennya namanya Hidayatul Tulab. Hidayah itu adalah dilalah, petunjuk. Hidayah itu ada dua, ada hidayatul bayan, ada hidayatul taufiq. Hidayatul bayan itu dimiliki oleh setiap orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanggung jawab. Seperti Nabi tanggung jawab untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah, dia memberi petunjuk kepada manusia untuk mencapai ke dalam keridhaan Allah, agama yang dicintai Allah, yaitu agama Islam. Innaka tahdi ila siratim mustaqim. Ada hidayah itu hidayatul taufiq. Kalau hidayatul taufik itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dia adalah hak prerogatif Allah sebagai Tuhan. Yahdi man yasha, memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Nabi Muhammad saja ini tidak bisa memberikan hidayatul taufik kepada siapa orang yang Nabi Muhammad inginkan. Dalam Al-Quran Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang engkau kehendaki, orang yang engkau cintai, walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah terhadap orang-orang yang diinginkannya. Hidayah di sini maksudnya adalah hidayatul taufiq. Kalau hidayatul bayan itu Nabi Muhammad itu dapat tugas untuk memberi petunjuk kepada manusia, pewarisnya juga mendapat petunjuk, mendapat keharusan, kewajiban mengikuti para rasul untuk memberi petunjuk kepada masyarakatnya. Pengasuh pesantren mempunyai kewajiban hidayatul bayan terhadap santrinya untuk mampu memahami agama dengan benar. Itu hidayatul bayan. Semua orang yang mempunyai tanggung jawab itu dia mempunyai tanggung jawab hidayatul bayan. Pembina pramuka ketika dia menguji anak-anak pramuka agar mampu untuk menelusuri apa yang dicari, itu belajar mencari jejak. Setiap jejaknya ada hidayah, ada petunjuk ke kiri, ke kanan. Nah, itu namanya hidayatul bayan. Itu siapa saja bisa. Tapi kalau hidayatul taufik itu hanya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Kata para sebagian mufassir, ayat innaka la tahdi man ahbabta ini menjadi dalil kafirnya Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak Abu Thalib, Hamzah, Abu Lahab, Abdullah. Abdullah ini adalah bapaknya Nabi Muhammad. Punya anak lagi Haris. Anaknya Abu Thalib, Abdul Muttalib itu ada yang langsung iman seperti Hamzah, ada yang langsung kafir seperti Abu Lahab, ada yang nunggu dulu Islamnya seperti Abbas. Abbas itu, Sayyidina Abbas, perawi hadis, itu tidak langsung masuk Islam. Ketika perang Badar,
Abu Lahab, Abbas pamannya Nabi ini masih perang bersama Nabi. Ketika setelah ditaklukkan kota Mekah, baru banyak yang masuk Islam dari keluarga besarnya Nabi Muhammad. Jadi dalam perjuangan itu begitu, Yai Haris, Yai Hariri, jangan kita ingin cepat untuk dapat memetik hasil dari yang kita yakini, tetapi semuanya by the process, harus ada prosesnya. Allah bisa saja ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keluarganya dulu semuanya beriman, tapi nyatanya tidak. Keluarganya bahkan banyak yang memusuhinya, terutama Abu Lahab. Padahal Abu Lahab adalah orang yang sangat menyayangi Nabi. Sebelum Nabi Muhammad itu mendeklarasikan diri bahwa beliau mendapatkan wahyu dari Allah dan untuk menyampaikan bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam, inna dina indallahi al-islam faman yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sebelum Nabi Muhammad menyampaikan itu, Abu Lahab adalah orang yang sangat mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anak-anak perempuannya Abu Lahab dinikahkan dengan anak-anak perempuannya Nabi Muhammad. Jadi selain sebagai paman juga sebagai menantu atau besan, sebagai besan. Jadi Abu Talib yang sangat membela baginda Nabi itu tidak terang-terangan, Kiai Haris, untuk membela Nabi dalam ajarannya. Tapi Abu Talib hanya membela Nabi terang-terangan jika Nabi Muhammad ini ada tantangan secara fisik. Kalau Nabi Muhammad ini ada ancaman dari orang-orang kafir Quraisy, Abu Talib datang membela. Siapa yang mau macam-macam sama ponakanku berhadapan dengan aku. Tapi Abu Talib tidak pernah mengatakan saya setuju dengan Muhammad, dengan apa yang diajarkan Muhammad bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa menyembah patung-patung di Ka'bah itu adalah kemusyrikan, masuk ke dalam neraka. Itu Abu Talib belum pernah mengatakannya. Tetapi apabila Nabi Muhammad lagi pergi belum pulang, langsung Abu Talib itu menanyakan kepada orang-orang kafir Quraisy, bahkan mengancam, ponakanku belum pulang di sore hari, kalau dia tidak pulang seluruh orang-orang Mekah akan saya bunuh semua. Dan itu sudah siap. Jadi Abu Talib dari Bani Hashim terkenal orang yang sangat dihormati, sangat santun, tidak pernah perang-perang yang bergajul-bergajul. Tapi orang tahu bahwa kalau mereka Bani Hashim ini perang, mereka perangnya paling hebat, paling tangguh di dalam melawan musuh. Nah, hari ini Kiai Haris, Kiai Hariri, ada perbedaan pendapat ulama tentang Abu Talib. Apakah Abu Talib ini dia kafir? Apakah Abu Talib ini dia mukmin? Orang-orang yang mengatakan Abu Talib adalah kafir berdasarkan ayat di atas. Mana ayat di atas? Yang tadi saya sebutkan, yaitu innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Menurut beberapa hadis ini diturunkan untuk Sayyidina Abi Talib. Kata sebagian para ulama, Abu Talib itu kafir karena asbabun nuzul daripada ayat innaka la tahdi man ahbabta adalah Abu Talib. Berarti Abu Talib itu tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kurung dia masih kafir. Orang yang mengatakan Abu Talib adalah seorang mukmin menolak pendapat ini
Mereka mengatakan tidak bisa ayat innaka la tahdi man ahbabta ini menjadi sebab turunnya ayat itu adalah peristiwa Abi Thalib. Tidak bisa. Jadi Abi Thalib itu ketika meninggal, itu Nabi Muhammad masih ada di Mekah. Sebelum Isra Mi'raj, Abu Thalib meninggal. Sayyidatuna Khadijah juga meninggal di tahun yang sama, sehingga tahun itu disebut dengan amal hazan. Sedangkan ayat innaka la tahdi man ahbabta itu turun di kota Madinah ketika Nabi Muhammad sudah berhijrah. Mana mungkin peristiwa yang sudah lama terjadi ketika di Mekah itu menjadi sebab turunnya ayat yang turunnya lama sekali setelah Nabi Muhammad ada di Madinah. Bahkan ayat innaka la tahdi man ahbabta ini termasuk ayat yang paling akhir turun daripada Al-Quran. Maka kesimpulan sebagian ulama yang mengatakan bahwa sebab turunnya ayat itu adalah kekafiran daripada Abi Thalib tertolak. Sebagian ulama lainnya berpegang teguh dengan hadis yang mengatakan bahwa Abu Thalib kafir. Dia berpatokan dengan hadis-hadis dari Ibnu Abbas dan hadis dari Abu Hurairah. Hadis Ibnu Abbas contohnya, Ibnu Abbas mempunyai ponakan namanya Abdullah bin Haris bin Naufal bin Haris bin Abdul Muttalib. Dia bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, bagaimana kedudukan daripada Abu Thalib? Menurut Ibnu Abbas, dia pernah menanyakan kepada Nabi Muhammad, katanya huwa fi dhahdahin minan nar, bahwa Abu Thalib berada di tepi neraka. Dhahdah itu kalau laut itu pantai, garis pantai ada airnya, tapi airnya setinggi kekiong, itu namanya dhahdah. Nah, dia di neraka tetapi hanya di dhahdahin minan nar. Tetapi hadis ini disangsikan oleh para pakar metodologi teks dan tekstualitas. Dari mana? Karena salah satu perawinya adalah Abdullah bin Haris bin Naufal bin Haris bin Abdul Muttalib, dari keluarga Nabi sendiri, tetapi ibunya adalah Hindun binti Abi Sufyan, kakaknya Muawiyah radhiyallahu anhu, yang dimana antara Abu Thalib dan keluarga Muawiyah ini terjadi pertarungan politik yang tajam. Mereka bersaing secara politik. Jadi walaupun Abdullah bin Naufal ini, bin Haris bin Naufal ini masih keluarga daripada Bani Abdul Muttalib, tapi beliau ini lebih dekat ke Bani Umayyah secara politik. Bahkan dia diangkat sebagai gubernur di kota Basra. Ketika dilihat dari kedudukannya yang mempunyai jabatan politik di kota Basra sebagai gubernur ketika Muawiyah berkuasa, ini menunjukkan keberpihakannya kepada keluarga Bani Umayyah lebih tinggi daripada keberpihakannya kepada keluarga pamannya sendiri, yaitu Abi Thalib. Dari situ para pakar-pakar hadis menyaksikan riwayat ini. Kenapa? Karena perawinya punya kepentingan. Jadi di dalam kita menerima khabar hadis itu, walaupun secara riwayat itu sahih, tetapi secara penelitian teks dan tekstualitas itu bisa jadi tidak lulus. Seperti hadis ini hadis sahih, min jihatir ruwat sahih, periwayatnya itu semuanya ahli-ahli adalah yang jarang berdusta, dihukumi sebagai perawi-perawi yang adil, sehingga dia masuk ke dalam kitab Imam Muslim. Sebagaimana kita ketahui, kalau hadis itu sudah ada di dalam kitab Imam Muslim dan kitab Imam Bukhari, itu adalah min as-sahil asanid, termasuk perawi-perawi yang paling sahihnya sanad. Tetapi apabila diuji dari teks dan intertekstualitas, itu belum tentu seperti hadis ini. Makanya sebuah riwayat apabila diriwayatkan oleh orang yang punya kepentingan, ini perlu diteliti ulang. Seperti adanya pengakuan
sebagai keturunan Nabi. Ini bisa untuk dipelajari dari studi teks dan studi tekstualitas, juga studi intertekstualitas, namanya muqabalatun nusakh, yaitu dengan cara membandingkan sebuah berita yang terdapat dalam kitab dengan berita lainnya, dikumpulkan berdasarkan tahunnya, kemudian setelah dikumpulkan berdasarkan tahunnya, kita uji berdasarkan manuskripnya. Setelah diuji berdasarkan manuskripnya, ditulis tahun berapa ini manuskrip. Setelah diketahui ditulis tahun berapa, siapa yang menulis? Nah, siapa yang menulis ini? Apakah penulis ini mempunyai kepentingan ataukah tidak? Kalau misalnya seorang yang mengaku sebagai keturunan raja daripada Palembang itu siapa? Sriwijaya, pada tahun 1400 Masehi, misalnya dia keturunan daripada Raja Sriwijaya. Kalau yang menulis ini adalah orang yang mengaku itu perlu sebuah penelitian yang diawali oleh ketidakpercayaan terlebih dahulu. Setelah kita tidak percaya dengan berita itu, maka kita mencari dalil akan klaimnya itu. Jadi kita tidak percaya selama klaimnya itu tidak punya bukti. Ketika klaimnya itu terbukti, baru kita percayai. Begitu pula yang saya lakukan untuk meneliti nasab Ba'alawi. Nasab Ba'alawi, para habib-habib yang aku keturunan Nabi itu, saya teliti berdasarkan metodologi ilmu sejarah, metodologi ilmu nasab, dengan pendekatan studi teks, studi tekstualitas, dan studi intertekstualitas. Saya urutkan terlebih dahulu nama-nama orang yang mengaku, dalam hal ini Bahar bin Smith. Saya urutkan nama-namanya, kemudian saya bandingkan dengan Rizik Syihab, saya urutkan namanya sampai Nabi Muhammad, dari mana dia mengaku, kemudian saya potong-potong berdasarkan tahun-tahun. Kemudian saya ambil kitab-kitab yang berada di tahun itu yang telah dicatat oleh para ulama-ulama nasab. Dari mulai Nabi Muhammad saya teliti apa betul dia punya anak namanya Fatimah, terverifikasi. Kemudian Siti Fatimah mempunyai anak katanya Husain, terverifikasi. Husain mempunyai anak bernama Ali Zainal Abidin, terverifikasi, ada kitabnya. Kitabnya kitab masa lalu berdasarkan hadis-hadis yang sahih juga ada. Kemudian Ali Zainal Abidin mempunyai anak Muhammad Al-Baghir, terverifikasi. Muhammad Al-Baghir mempunyai anak bernama Ja'far As-Sadiq, terverifikasi. Ja'far As-Sadiq mempunyai anak bernama Ali Al-Uraidi, terverifikasi. Ada dalam kitab-kitab sejarah, kitab nasab, juga kitab-kitab hadis. Kemudian Ali Al-Uraidi mempunyai anak Muhammad An-Naqib, terverifikasi. Muhammad An-Naqib mempunyai anak Isa, terverifikasi. Isa mempunyai anak bernama Ahmad, terverifikasi. Dari Ahmad ini, betulkah dia punya anak namanya Ubaidillah? Tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah. Baik dalam kitab nasab, baik dalam kitab sejarah, kitab hadis, dan kitab apapun, tidak pernah ada seorang Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijriah punya anak namanya Mang Ubaid. Tidak ada. Dari situ mereka marah-marah sama saya. Dari situ mereka marah-marah sama saya. Lalu kapankah mereka mengaku keturunan Nabi? Katanya dari jalur Ahmad bin Isa ini tahun 895 Hijriah, setelah 550 tahun dari kematian wafatnya Ahmad bin Isa. Wafatnya Ahmad bin Isa 345 Hijriah. Kosong, surut, tidak ada pengakuan apa-apa dari mereka, keluarga mereka. Ada itu pada tahun 895 Hijriah. Siapa yang pertama kali mengaku? Ali As-Sakron, leluhurnya Rizik Syihab.
Dia membuat kitab namanya Al-Ghurfatul Musyiqqah. Disitulah dia pertama kali mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengurutkan nama-nama sampai Ahmad bin Isa, yang nama-nama ini 90% fiktif, tidak ada orangnya. Hanya sampai buyutnya saja yang ada orangnya. Ali As-Sakran bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Sahibid Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qalikosan bin Ali bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid. Ini semuanya 90% fiktif. Ubaid ini dicangkolin kepada Ahmad bin Isa. Yang ada itu hanya dari Ali As-Sakran bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maula Dawilah. 4 nama ini benar. Ke atasnya nggak ada orangnya. Gaimat dari mana tahunya itu nggak ada orangnya? Ya kan masing-masing punya sejarah, ditulis sejarahnya. Dia meninggal tahun sekian, dia lahir tahun sekian, dia jadi ulama besar, dia punya uang banyak, dia punya murid siapa, dia punya guru siapa. Nah, guru-guru yang disebutkan kadang-kadang orang yang historis, orang-orang yang betul-betul ada. Nah, orang-orang yang betul-betul ada itu kan ada kitab-kitab yang menyebutkan ketika orang itu hidup oleh ulama-ulama lain. Karena sejarah tidak pernah berdiri sendirian. Dia pasti berkaitan dengan orang-orang banyak. Pasti di antara orang-orang itu, kalaulah dia itu circle ulama, ada yang menulis kitab. Dan dia menuliskan, saya berguru pada siapa, saya punya murid siapa. Nah, ketika kita teliti, misalnya seorang bernama Faqih Muqaddam, katanya dia belajar thariqah dari Abi Madyan. Dari mana dia belajar thariqah Abi Madyan itu yang sudah wafat? Katanya dari seorang dari Maghribi. Orangnya ini nggak ada. Orang-orang yang disebutkan ini nggak ada. Kenapa? Karena Faqih Muqaddamnya sendiri, Yai Haris, tidak ada orangnya. Jadi banyak orang hadarat Faqih Muqaddam, wali besar Qutub Rabbani, itu orangnya tidak ada, tidak terverifikasi sebagai orang yang pernah ada di alam dunia berdasarkan kitab-kitab sejarah yang ditulis pada masanya yang menyebut kota Tarim. Kan di kota Tarim itu banyak ulama juga. Nah, ulama-ulama itu kadang-kadang ada perbedaan pendapat dengan ulama lainnya. Itu ditulis siapa-siapa ulama di kota Tarim tahun 560 ketika Sahib Mirbat ada. Ternyata tidak ada. Siapa Faqih Muqaddam ada 650 di kota Tarim terjadi peperangan. Ulama yang meninggal siapa saja dicatat oleh kitab-kitab itu. Tetapi nggak ada yang mencatat Faqih Muqaddam pernah ada di kota Tarim. Tidak ada. Dia punya ayah namanya Ali. Ali punya ayah katanya Muhammad Sahib Mirbat, ulama besar yang ada di Mirbat. Mirbat itu sekarang masuk Oman. Katanya dialah orang yang menyebarkan madhab Syafi'i yang ada di kota Mirbat. Dia guru daripada Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Setelah saya teliti di kitab-kitab yang ada di tahun itu 650 Hijriah, betul ada orang namanya Muhammad Al-Qal'i, ulama besar, tapi dia tidak punya guru namanya Muhammad Sahib Mirbat, leluhurnya Rizik Syihab ini nggak ada. Jadi orang ini sengaja diciptakan namanya untuk menjadi mata rantai sehingga bisa disambungkan sampai Ahmad bin Isa ini. Jadi Ahmad bin Isa yang ada di 345 Hijriah, yang kesejarahannya itu telah terverifikasi oleh kitab-kitab nasab dan kitab sejarah, mempunyai anaknya itu ditulis semua anak-anaknya. Nggak ada yang namanya Ubaid leluhurnya Rizik Syihab itu. Di dalam kitab nasab itu sudah ada sejak tahun 380 Hijriah. Ada siri Silsilatil Alawiyah karya Abu Nasr Al-Bukhari. Tidak ada Balawi ditulis keturunan Nabi itu, Habib itu. Kemudian ada kitab di abad kelima namanya Tahdhibul Ansab, dikarang oleh Imam Al-Ubaidili 345 Hijriah.
disebut nama Ahmad bin Isa, disebut nama anaknya, tapi tidak ada yang namanya Ubaid. Ada lagi kitab di abad kelima namanya Muntaqilatul Talibiyah karya Ismail Toba 370 Hijriah. Di situ disebutkan nama Ahmad bin Isa, disebutkan anak-anaknya, tapi tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaidillah. Masih di abad kelima ada lagi kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang namanya Al-Umari 490 Hijriah, disebutkan Ahmad bin Isa, disebutkan nama anak-anaknya, tapi nggak ada yang menyebut dia punya anak namanya Ubaid, Ubaidillah atau Abdullah. Kemudian di abad ke-6 seorang ulama besar dari Ahlussunnah wal Jamaah yang namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang tafsir Mafatihul Ghaib, pengarang kitab usul fikih Al-Mahsul, idza utliqal imamu fi usulil fiqh fal muradu bihi al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia mengarang kitab nasab namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah pada tahun 597 Hijriah. Dia wafat 604 Hijriah. Dia mengarang kitab nasab 597 Hijriah. Dia menyebutkan nama Ahmad bin Isa, anak-anaknya semua ditulis bahwa dia hanya punya 3 anak namanya Muhammad, Ali dan Husain. Tidak ada anak namanya Ubaid, tidak ada namanya Abdullah, tidak ada namanya Ubaidillah. Di abad ke-7 seorang ulama nasab yang mengarang kitab namanya Al-Fakhri tahun 614 dia mengarang kitab namanya Al-Fakhri. Di dalamnya dia menyebutkan nama Ahmad bin Isa, anak-anaknya disebutkan, tetapi tidak ada di situ anaknya yang bernama Ubaid. Kemudian kitab Al-Asili tahun 700 Hijriah karya Ibnul A'raj juga tidak menyebutkan nama anaknya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa nya disebut, nama anaknya disebut, tetapi nama Ubaid tidak disebut. Kemudian ada kitab As-Sabatul Muson, ada lagi kitab di abad 9 Umdatul Talib As-Sugro karya Ibnu Inabah tahun 828. Dia mengarang lagi kitab yang kedua namanya Umdatul Talib Al-Kubro tahun 828 juga. Tidak ada nama anaknya Ahmad bin Isa yang namanya Ubaid. Itu dari sisi ilmu nasab. Baru setelah abad 9 mereka nulis kitab banyak. Makanya kata Hanif Alatas, saya bisa mengumpulkan 187 kitab yang menyatakan, menulis bahwa Ba'lawi turunan Nabi. Iya, tapi semuanya ada di abad 9 ke atas sampai sekarang. Tidak ada yang menyebutkan sebelum abad ke-9. Tidak ada, karena ngakunya baru abad ke-9 itu. Kemudian dari sisi ilmu sejarah itu telah ditulis oleh Ibnu Ishaq abad kedua Hijriah, Ibnu Hisham, oleh Nasabu Quraisy, Tarikh Baghdad, Al-Kamil Fit Tarikh, Al-Hamadani. Kemudian di Yaman sendiri ada Tabaqat Fuqaha'il Yaman abad kelima. Kemudian ada Tarikh Al-Yafi'i, ada lagi kitab Tabaqat Sulaha'il Yaman, ada kitab Mir'atul Jinan, ada kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, ada Al-Makrizi. Semuanya tidak menyebut nama-nama leluhur-leluhur Ba'lawi itu, yang menjadikan orang-orang yang disebut itu semuanya ahistoris. Apa artinya ahistoris? Sosoknya saja tidak ada. Makanya ribut itu di YouTube, di TikTok, Fakih Muqaddam kafir katanya karena mengaku mi'raj ke langit. Di dalam kitabnya Ba'lawi itu di abad ke-10 Hijriah ada menyebut Fakih Muqaddam waliullah, dia mi'raj ke langit 70 kali. Sedangkan di dalam kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, disebutkan orang yang ngaku mi'raj itu kafir. Maka kata-kata ulama-ulama di YouTube itu Fakih Muqaddam kafir. Saya ditanya oleh Gus Haji Jazuli, Kiai Fakih Muqaddam kafir itu setuju nggak dengan ulama-ulama itu? Tidak. Kenapa Kiai nggak setuju? Karena saya melihat yang namanya orang mukmin, orang muslim, orang kafir itu harus ada orangnya. Nah emang kenapa? Ya Fakih Muqaddam ini orangnya saja tidak ada.
Gimana tidak adanya kiai? Orang ada biografi, ada buku yang khusus menulis Al-Imam Faqih Muqaddam, ini banyak sekali. Siapa para dokter-dokter di Yaman yang berani berhadapan dengan saya untuk membuktikan kesahihan sosok Faqih Muqaddam pernah ada di dunia? Nggak ada yang berani. Nggak bakal ada yang berani. Kenapa? Karena buku biografi Faqih Muqaddam itu ditulisnya baru 50 tahun yang lalu. Bahkan salah satunya yang nulis orang Indonesia. Jadi kesejarahannya ditulis dari ruang hampa, diambil tanpa referensi, tanpa bukti primer, tanpa bukti sekunder, tanpa data eksternal, tanpa data internal yang sejaman yang ada pada masanya, tidak ada. Berbeda dengan kesejarahan daripada seorang Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seorang Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ada di abad ke-5, ke-6, itu orang yang ada di abad ke-6 mengarang kitab namanya Ibnul Jauzi. Ya, dia menyebutkan di Baghdad ada ulama besar namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu membuktikan sosok ini betul-betul historis. Mengenai nasabnya, ulama-ulama nasab itu mencatat nama Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW itu sejak kematian wafatnya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa waktu hidupnya tidak? Karena waktu hidupnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah mengaku di hadapan orang sebagai keturunan Nabi. Baru diketahui dari keluarganya ketika mau dicatat sejarahnya, keluarganya mengatakan bahwa ini silsilah ayahku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai kepada Sayyidina Hasan. Itu. Jadi itu sudah terverifikasi. Tetapi kalau Balawi ini sama sekali Bapak, kalau hadarat-hadarat ila hadrati Faqih Muqaddam itu kemana larinya nggak tahu saya. Kalau kitanya jelas dapat pahala, tapi mentoknya kemana ini nggak tahu. Karena orang baca Fatihah pasti dapat pahala. Maka udah kita baca Fatihah kepada yang jelas-jelas ada orangnya. Siapa? Ya para sahabat Nabi, para ulama-ulama, kiai-kiai kita, guru-guru kita di kampung yang mengajarkan agama, mengajarkan praktek sholat, praktek wudhu, yang mengajarkan kesantunan, yang mengajarkan kecintaan terhadap agama, kecintaan terhadap negara, yang tidak memprovokasi antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, antara bangsa dan negara. Tidak ada ulama-ulama NU menyuruh jamaahnya, jamaah pengajian yang mulia, besok kita demo turunkan BBM. Enggak ada. Dari zaman dulu belum pernah ada ulama NU menyuruh demo kepada masyarakatnya, kepada negara. Kenapa? Karena ulama berhusnudzon, masing-masing punya tugasnya. Tugas kita mengajarkan umat untuk membawa ke dalam keridhaan Allah. Tugasnya para pemimpin kita di negara adalah untuk membawa kemaslahatan pada masalah-masalah duniawi, dan para ulama yakin tujuan dari para pemimpin itu semuanya kebaikan untuk bangsa dan negara. Ini yang diajarkan ulama kita. Kalau mengenai oknum-oknum, semuanya ada oknum. Kita ini sudah stadium 4 korupsi, buktinya kita aman-aman saja. Kalau kelaparan di mana-mana terjadi, pembangunan sama sekali tidak ada, kemudian bapak lurahnya pakainya Rubicon, bapak camatnya pakainya Hiace misal, istrinya pakainya Alphard, sementara tidak ada sama sekali pembangunan. Baru itu ketimpangan yang nyata. Sekarang ini enggak. Kita sampai ke sini di pelosok ini di aspal, walaupun gejlok-gejlok. Saya tidur di tol, tiduran, nggak tidur beneran. Ketahuan ini udah deket kalau udah gejol-gejlok. Karena biasanya kalau di kampung kan terbatas anggaran kita itu. Mudah-mudahan aja nanti kita bisa dengan segala upaya-upaya pemimpin kita. Ini sebenarnya Bapak, orang pemimpin kita ini program itu semuanya benar, semuanya baik. Ada ketidaksinkronan di tengah, kadang di pinggir, itu aja. Dan ini berusaha berbagai macam metode
Sekarang tadi saya lihat di YouTube itu Bapak Presiden kita mengadakan program Danantara Indonesia, bikin super holding untuk BUMN agar uang tidak banyak melebur yang tidak-tidak, tetapi betul-betul untuk simpanan investasi, bukan hanya untuk hari ini, bisa sampai 100 tahun lagi, bisa 200 tahun lagi, bisa 500 tahun lagi untuk anak cucu kita. Jadi kayak rumah tangga kita juga punya tabungan. Kan kita di rumah juga kan nabung. Kalau orang punya warung itu kemudian dia dapat 100.000 dibelanjain semua. Besok dapat 200.000 belanjain semua. Walaupun barang semakin banyak, kalau tidak ada ketahanan ekonomi berupa celengan tabungan, ini tidak akan beres kehidupan Bapak dan Ibu. Jadi tiap hari harus jelas berapa persen yang harus dimasukkan sebagai tabungan. Kalau kita dapat 100.000, misalnya 20% lah kalau kita banyak tanggungan yang kita celengin. Berarti 20.000 ini harus matang, lihat, nggak boleh diomongin. Kalau dapatnya 200.000 berarti 40.000 kita harus masuk celengan per hari. Tapi kalau kita masih bujangan, itu bisa 80% kita masukkan. 80.000, 40.000 buat makan. Atau kalau misalnya kitanya masih makannya sama orang tua karena masih bujangan, 100.000 dapat 90.000 masuk celengan, 10.000 kita buat jajan. Semakin cepat kaya raya itu. Nanti kalau sudah aman investasi, baru kita kayak orang. Makan apa saja, jajan apa saja. Tapi sebelum aman ekonomi kita, maka kita lebih baik untuk banyak menabung. Kalau sudah punya aset, kita bisa beli tanah. Udah aman tuh berarti kalau udah beli tanah tuh. Atau beli kebun kelapa sawit, dapat 2 hektar mah. Ya kan? Nah itu berarti sudah aman. Tapi kalau semuanya berbentuk barang, walaupun punya toko gede, tidak ada tiap hari kita untuk tabung, maka ini ketahanan ekonomi kita berarti belum kuat. Nah, Pak Prabowo hari ini sedang mencari cara bagaimana agar kekayaan kita hari ini itu dapat dinikmati oleh anak-anak kita di masa yang akan datang. BUMN yang selama ini banyak kebocoran oleh orang-orang partai, karena BUMN kadang-kadang yang jadi direktur dia direkomendasi oleh partai, akhirnya partai ada acara mintain duit dan lain sebagainya. Sekarang ini Bapak Prabowo ingin bahwa kebocoran ini sangat sedikit sekali, diminimalisir, ada efisiensi dan lain sebagainya. Sebenarnya ini untuk anak cucu kita ke depan. Dan kita harus husnudon. Nah ini bab husnudon ini Pak Kiai Suparman di sini. Jangan husnudon pada nasab yang gak jelas. Nasab yang gak jelas di husnudoni, udah tahu dia ini kalau misalnya kita husnudon akan mendolimi kita, mintain duit, ngedoain jelek, mengadu domba dan lain sebagainya. Dia ajak itu jamaah-jamaah untuk meyakini dia sebagai turunan Nabi, agar mempunyai kesetiaan mutlak sehingga dibawa kemana saja oleh dia, bahkan untuk melawan negara mau itu orang-orang. Kalau acara NU mau mengadakan di wilayah, acara NU kita nanti harlah kita datang ke alun-alun, itu ketua MWC nyari-nyari dana untuk ngituin ibu-ibu yang kita bawa, kira kasih sama kita nasi, ya kan, masing-masing MWC kadang-kadang dikasih jajan juga, karena dia datang itu kan atas kemauan kita sebagai ketua MWC yang diperintahkan oleh ketua PWNU. Itu manusiawi. Tapi kalau orang yang ngaku turunan Nabi, yang memanfaatkan jiwa dan raga daripada orang-orang yang dimanfaatkan ini, itu nggak ada begitu-begitu. Dia hanya diperas daripada keyakinan itu untuk mencintai keluarga Nabi sebagai perjuangan agama, perjuangan mencintai turunan Nabi. Jiwa raganya dimanfaatkan bahkan untuk hal-hal yang akan membuat dia rugi, baik dunia maupun akhirat. Suruh melawan pimpinan sendiri, suruh melawan negara, suruh melawan polisi, suruh melawan lurah, mau aja. Ini demi membela cucu Nabi, padahal cucu palsu. Bukan hanya terverifikasi sebagai cucu palsu dari
sisi ilmu nasab, ilmu sejarah, tes DNA pun sudah. Kita punya ahli-ahli dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang sudah meneliti mereka. Yang tampil hanya hanya Dr. Sugeng Sugiarto. Di belakangnya banyak lagi yang sedang menunggu. Kalau misalnya ada dialog atau diskusi, debat tentang DNA, bukan hanya Dr. Sugeng, di belakangnya masih ada profesor-profesor yang siap membantu kita untuk membuktikan Ba'lawi ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ahli DNA dari dalam negeri maupun ahli DNA dari luar negeri, bahkan dari Yaman. Dari Yaman sendiri, pakar DNA-nya akan membantu kita. Tetapi sampai saat ini mereka nggak berani. Suruh tes DNA kayak takut semut sama api. Kalau ngomong DNA langsung lari aja. Kenapa? Karena sudah 180 orang dari keluarga mereka yang tes DNA, dan 99% mereka bukan hanya terverifikasi bukan keturunan Nabi, tapi mereka terverifikasi bukan orang Arab, tapi orang Kaukasus yang pindah ke India, kemudian jalur ibunya dari India, jalur ayahnya dari Kaukasus. Makanya secara tes DNA YDNA, yaitu cara tes DNA untuk mengetahui jalur laki sampai Nabi Adam, itu mereka terverifikasi sebagai orang Kaukasus, orang Turki, perbatasan Turki, Iran, Bosnia, di situ Kaukasus, pegunungan Kaukasus. Dulu orang-orang Yahudi Hazar. Yahudi Hazar itu orang-orang Yahudi yang ngaku keturunan Nabi Yakub, tapi mereka sebenarnya bukan keturunan Nabi Yakub. Nah, kemudian dia pindah ke India, kawin dengan orang-orang India. Makanya dari tes DNA mitokondrianya, yaitu jalur ibu atau jalur dua-duanya untuk mengetahui persentase genetik dia ini lebih dominan dari daerah mana, itu terverifikasi mereka ini 48% dari jalur ibunya adalah India. Dan ini bisa dibuktikan. Coba lihat di internet itu DNA Najwa Shihab itu 48%, dia jalur mitokondrianya, jalur ibunya adalah orang India. Nah, ini permasalahan kita semua, terutama warga Nahdlatul Ulama, karena yang percaya kepada penghormatan terhadap keturunan Nabi itu hanya Nahdlatul Ulama. Orang Muhammadiyah dari dulu udah merdeka, makanya mereka kaya raya, karena duitnya buat nabung, bukan buat kabin. Kalau di Lampung ini sampai ada yang ngasih HS itu sama kabin, ada yang ngasih Alphard, orang Lampung. Mukibin, orang Mukibin diminta apa aja kan di depan orang malu, dia kasihin aja turunan Nabi ini, mudah-mudahan saya berkah. Padahal bukan turunan Nabi, jangankan turunan Nabi, orang Arab aja bukan. Coba lihat wajahnya Raja Salman dengan wajah para kabib-kabib itu, beda, bainal masyriqi wal maghribi. Nah ini, kalau misalnya pengakuan itu tidak berdampak sosial, ya tidak apa-apa. Orang ngaku ini urusan dia itu, tetapi pengakuan ini wajib untuk kita bongkar karena berdampak sosial. Karena pengakuan mereka selama ini dimanfaatkan oleh mereka untuk menindas spiritualitas jiwa masyarakat yang percaya dan takdim kepada keturunan Nabi, sehingga dengan itu mudah untuk dimanfaatkan secara ekonomi dan secara politik, berbahaya untuk ketahanan nasional. Kenapa? Kalau semua orang itu didoktrin harus hitam putih ikut keturunan Nabi, padahal palsu begitu. Namanya keturunan Nabi asli kan pasti membawa kebenaran, membawa kepada kebaikan. Kalau yang palsu kan enggak. Kalau dianya lebih dominan, darahnya bukan darah Nabi, kemudian orang percaya dia cucu Nabi, ya akhirnya anak-anak kita, saudara kita, masyarakat kita meyakininya ikut Nabi, turunan Nabi, padahal dibawa ke jalan neraka. Coba selama ini siapa yang bikin ribut di negara? Ya kalangan mereka saja. Orang Jawa punya akhlakul karimah yang tinggi, orang Aceh, Sumatera punya akhlakul karimah yang tinggi, orang Batak punya akhlakul karimah walaupun suaranya keras, tetapi nggak pernah ada orang Batak macam-macam itu untuk suku lainnya. Untuk bangsa negara ada ayem aja. Orang Madura ngajakin carak melulu,
tetapi belum ada dia itu mau mengusak-ngasik negara dan kebangsaan kita. Jadi bangsa Indonesia ini bangsa besar yang mempunyai peradaban tinggi, akhlak mulia tinggi, keturunan orang-orang besar zaman masa lalunya. Jangan mau kita direndah-rendahkan oleh orang-orang yang hanya mengaku keturunan Nabi tanpa ada buktinya. Ini pentingnya. Makanya kita ini bukan untuk membuka aib sebenarnya, tetapi untuk melindungi masyarakat kita dari pemanfaatan pengakuan itu untuk kepentingan yang tidak baik, yang tidak ada kemanfaatnya untuk masyarakat kita itu yang diajak oleh mereka. Ibu bapak, karena udah jam 12, ini udah 1 jam ini kita bicara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kepada ibu-ibu yang kehujanan itu, walaupun ini gak perkasa, tendanya ini kuat, tetapi cipratan mah pasti ada ya. Mudah-mudahan kita lebih dapat pahala lebih besar, karena yang banyak pahalanya itu adalah orang yang banyak susahnya, banyak pekerjaannya. Semakin susah kita beribadah, semakin banyak pahalanya. Karena kita ini datang hujan-hujanan, tentu pahalanya lebih besar daripada ketika kita datang tanpa hujan-hujanan. Demikian saya diminta berdoa sebelum saya tutup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tarjuna biha min jami'is sayyi'at فترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا من أوليائك المقربين والعلماء العابدين الراسخين العابدين الزاهدين المتواضعين المفتوحين المرزوقين المحبوبين المجاهدين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعل بها هذا معهد هداية الطلاب معهدا مباركا بالعلوم النافعة والتلامذة الكثيرة إلى يوم القيامة. اللهم ألهمنا علما نقض به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف ننجيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير مشقة ولا امتحان ولا تعب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى أقوم طريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya pikir Rizik Syihab bakal tambah ngamuk ya jika ikut menyimak video tersebut. Ini betul-betul menggelegar sekali ya terkait pemaparan beliau yang saya rasa luar biasa gamblang sekali ya. Dan monggo agar supaya teman-teman yang baru ya mengikuti polemik nasab ini, monggo dari ceramah Kiai Imad itu ya, dari pemaparan Kiai Imad yang baru saja kita simak, monggo itu betul-betul dicermati ya. Jadi teman-teman yang baru mengikuti polemik nasab ya, biar Anda tahu mendetail, silahkan ya Anda pahami itu dengan baik ya. Jadi klan Ba'alwi ini memang nasabnya bermasalah ya, bermasalah. Kiai Imad meneliti bukan hanya meneliti dari 1-2 kitab saja. Saya rasa narasi ini sudah saya sampaikan berulang-ulang ya. Dalam hal ini kenapa saya sampaikan berulang-ulang, biar yang baru ikut ya, baru mengikuti polemik ini, biar paham begitu loh, biar tidak ya gampang menyampaikan siapa sih Kiai Imad ini kok mengatakan nasab Ba'alwi ini batal, siapa sih Kiai Imad ini kok
berani mengatakan nasab Ba'alwi ini terputus. Nah, jadi artinya narasi-narasi yang menyayangkan itu saya rasa biar ya dalam hal ini paham begitu loh. Kalau Kiai Imad ini memakai referensi begitu. Ini kalau kita berbicara Kiai Imad yang meneliti nasab Habib Alwi ini. Beda lagi ketika kita berbicara Dr. Sugeng, ya. Beda lagi. Artinya saya katakan beda lagi, itu Kiai Imad memakai jalur ilmu nasab ataupun sejarah ya. Juga sejarah lah seperti itu. Dan juga sejarah. Kalau Dr. Sugeng ini ya, ini pakai jalur genetik ya. Mereka ini setelah dites DNA, siapa sih asal mereka ini dari mana sih? Saya rasa dalam hal ini ya, Anda perlu memahami dengan cermat ya, dengan tepat. Terkadang dari kalangan musyibin ini, buat apa berbicara genetik? Itu apa? Genetik itu tidak bisa mengisbat nasab. Iya betul, genetik itu tidak bisa mengisbat nasab, menetapkan nasab. Tapi genetik itu dapat ya menguatkan penelitian. Artinya Kiai Imad meneliti Ba'alwi ini bukan dzurriyyah Nabi dari dasar kitab nasab dan juga sejarah, kemudian didukung ya, dukungannya adalah genetik, di mana genetik ini terarah mencocoki terhadap penelitian Kiai Imad. Wah, ini tambah kuat ini penelitian Kiai Imad. Nah, dalam hal ini ya para mukibin ya banyak, saya rasa ada lah ya, ada yang mengatakan wah genetik begini tidak bisa mengisbat. Saya rasa masalahnya bukan di situ, tapi bagaimana Kiai Imad yang meneliti bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi ini lalu didukung dengan adanya penelitian. Ya, artinya Kiai Imad ilmu nasabnya, kemudian genetik ini adalah yaitu genetik masalah tes DNA ya, itulah kurang lebihnya. Saya kurang paham pasti, tapi artinya Dr. Sugeng ini ya mendukung dari penelitian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi ini Ba'alwi ini kalau sudah kita ya paham itu, Ba'alwi ini betul-betul serungkat-rungkatnya. Begitu saudaraku ya, begitu. Jujur saja, saat awal viral video Kiai Imad tentang nasab ya, tentang narasinya soal nasab, jujur saya tidak langsung mendukung ya tentang ungkapan beliaunya. Jujur teman-teman, saya tidak langsung mendukung ucapan beliaunya. Tapi setelah polemik ini berjalan dengan cukup lama, dengan ya penuh dengan sebuah penjelasan yang luar biasa dahsyat dari beliaunya, dari sebuah referensi yang kemudian banyak dipaparkan ya akhirnya ya, bahkan saya sangat bersyukur sekali ya memiliki kesempatan ya di dalam ya hidup saya ini untuk memberikan dukungan terhadap beliaunya atas penelitian ya soal ya terkait ini. Jadi saya rasa Kiai Imad ini luar biasa sekali ya. Jadi itu kemudian didukung oleh DNA ya, dari ilmu genetik. Jadi setelah Kiai Imad muncul ilmu genetik, artinya yang memberikan dukungan. Ternyata hasil tes DNA mereka hasilnya apa? Apakah bisa dikatakan orang Arab atau bagaimana? Kalau G itu, saya rasa ini perlu sekali untuk kita betul-betul cermati. Ya, sayang sekali jika ada ungkapan, wah ini hanya apa namanya tesis abal-abal atau apalah itu ya. Masalahnya tesis Kiai Imad ini ya, saat ini masih belum terbantahkan. Mereka dari klan Ba'alwi tidak mampu mendatangkan data primer ya yang dapat membantah tesis Kiai Imad ya, penelitian Kiai Imad. Apakah ada ahli DNA yang membantah Dr. Sugeng kemudian ya terkait ini bisa merobohkan pendapatnya. Kemudian wah ini berakar-akar, tidak hanya sekedar polemik nasab, artinya banyak fokus di sana ya, banyak fokus ya, maksudnya dari karomah pun dibahas, ungkapan-ungkapan yang ya dari mereka-mereka yang aneh ya dibahas, diangkat, dikritisi. Artinya dari tesis Kiai Imad ini manfaatnya luar biasa ya, manfaatnya luar biasa sekali. Jadi kita
menyikapi polemik ini seharusnya dengan ya akal yang sehat, gak usah marah-marah ya, gak usah marah-marah, begitu saudaraku. Dan mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya kemukakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya, jika ada sebuah kekeliruan kata, ungkapan, narasi, atau apalah itu yang telah saya kemukakan saat ini, ya, saya Al-Fakir atau Official, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.